Halo semua, hari ini aku bikin kue apem. Ini kue apem yang aku buat dari labu kuning. Kebetulan kemarin punya labu kuning. Nah, ini lihat ya, teksturnya bagus banget. Dia berserat banget. Hasilnya sama dengan kue apem pada umumnya ya. Ini juga lembut, menul-menul dan empuk banget. Ini enak banget rasanya, gurih, manis dan mantap. Jauh lebih enak dari rasa apem pada umumnya. Nah, ini ya, lihat ya teksturnya ya. Ini juga menul-menul. Nah, bagus banget, dijamin rasanya mantap banget. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, kata sambutan selalu saya ucapkan untuk menyapa semua Sobat Dapur Hani. Nah, kemarin kebetulan saya punya labu kuning dan bingung mau dipakai apa. Jadi ini saya punya ide, saya pakai bikin apem. Nah, ini apem dari labu kuning. Ternyata rasanya enak banget dan benar-benar jauh lebih enak daripada apem yang pakai tape. Nah, dan bentuknya seperti ini, dia berserat, sama berseratnya. Nah, seperti video yang saya tunjukkan di awal ya, sama berseratnya. Nah, rasanya juga jauh lebih enak. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat apem dari labu kuning yang enak, mantep dan rasanya yang pasti jauh lebih enak daripada apem biasanya ya. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini aku pakai 150 gram labu kuning yang sudah dikukus. Ini nanti kemudian kita haluskan dulu. Nah, ini semua bahannya. Ini ada 150 gram tepung beras. Aku pakainya merek Rose Brand ya untuk tepung berasnya. Terus kemudian ini labu kuning yang sudah dihaluskan tadi, 150 gram labu kuning kukus yang sudah dihaluskan. Kemudian 1 butir telur ayam utuh, ukuran agak besar ya, kurang lebih ukurannya ini 65 gram plus cangkangnya. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan tambahkan lagi 110 gram gula pasir. Kalau suka lebih manis boleh tambahin dikit. Kemudian aku tambahkan 25 gram tepung tapioka. Jadi rasanya nanti biar menul-menul. Nah, kemudian kita tambahkan raginya 5 gram ragi instan, boleh pakai merek Fermipan atau apapun. Nah, sekarang kita langsung mixer semuanya pakai kecepatan rendah dahulu ya. Mixer sampai tercampur rata semua. Nah, bila sudah tercampur rata, kita tambahkan santan hangat. Jadi ini aku pakai 300 ml santan yang sudah direbus dengan sehelai daun pandan dan ditambahkan setengah sendok teh garam. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita mixer. Kita tambahkan santannya secara bertahap, jadi jangan langsung semua. Nah, bila adonannya sudah agak mengental, kita naikkan kecepatan mixernya. Kemudian mixer terus sampai adonannya itu tampak mengembang ya. Sambil santannya tetap dimasukkan secara bertahap sambil di mixer. Bila sudah larut semua, adonan sudah mengental, masukkan semua sisa santan dan kemudian turunkan kecepatannya. Kita mulai turunkan kecepatannya ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini selesai, kita matikan mixernya. Total waktu untuk memixer kurang lebih 7 menit ya, waktu prosesnya dari awal sampai selesai. Kemudian kita aduk lagi dengan spatula agar benar-benar tercampur rata ya adonannya. Kita aduk.
Selesai, kita tutup adonan seperti membuat apem pada umumnya. Kita tutup adonan dengan kain atau plastik wrap. Kemudian kita diamkan ya minimal 1 jam. Jadi minimal 1 jam untuk mendiamkannya, sama seperti apem pada umumnya. Nah, setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam, buka penutup plastiknya, kemudian aduk adonan agar turun buihnya, karena ini kan berbuih ya. Karena kita menggunakan ragi, jadi raginya aktif, dia berbuih. Jadi kita harus aduk sampai buihnya benar-benar turun sebelum dicetak. Nah, bila buihnya sudah turun, ini adonan sudah siap untuk dicetak. Kita siapkan cetakan, kita panaskan dulu cetakannya. Ini saya pakai cetakan kue lumpur jumbo untuk mencetak kue apemnya. Nah, olesi cetakannya dengan margarin atau mentega secukupnya aja. Kita olesi semua biar nanti tidak lengket saat adonan sudah matang. Secukupnya aja kita mengolesinya. Nah, gunakan api kecil ya, cenderung sedang untuk memanggang adonan. Jangan terlalu kecil juga, nanti lama matangnya. Bila sudah panas, kita siap mencetak. Sebelumnya kita aduk dulu sebelum dituang ya, untuk adonannya supaya tidak berbuih. Kita aduk lagi sampai dia benar-benar rata dan tidak berbuih. Setelah itu kita tuang adonan secukupnya saja. Batasnya sampai bawah atas itu ya, di bawah batas atas. Dan jangan terlalu penuh. Kalau ini aku tuang separuh dulu. Nah, aku tambahkan, jangan terlalu penuh banget karena nanti akan meluber. Jadi di bawah batas atas itu ya, tapi tidak sampai penuh. Kemudian tutup dan panggang sampai matang, kurang lebih 10 menit kita memanggangnya. Nah, setelah 10 menit kita buka dan kue apemnya sudah matang, siap untuk diangkat. Nah, kita angkat satu persatu. Ini panas ya. Oh, matang bagus kue apemnya, hasilnya mumpluk, menul-menul dan benar-benar bagus, empuk, kelihatan banget kalau dia empuk ya. Ambil semua sampai selesai dan juga tidak lengket kan ya, tidak ada yang lengket cetakannya. Nah, ini dia cantik banget kue apem labu kuningnya. Sekarang kita lanjut mencetak sisanya, sama seperti di awal ya. Kita olesi dulu dengan margarin sebelum menuang adonannya, tetap sama ya tahapnya seperti kita mencetak yang pertama. Kita olesi semua supaya tidak lengket. Dan adonan sebelum dituang sama seperti di awal, kita aduk dulu supaya tidak berbuih. Ini kan tinggal segini sisanya. Nah, setelah tidak berbuih, kita baru masukkan, kita tuang adonannya sama seperti tadi ya, di bawah batas atas, tidak terlalu penuh. Nah, kita tutup dan kita panggang selama kurang lebih 10 menitan. Nah, ini dia kue apem labu kuningnya. Ini satu resep aku jadi 11 biji ya. Tapi ukuran agak besar ini karena aku pakai ukuran kue lumpur yang jumbo. Untuk mencetaknya, kita buka dulu kue apemnya. Nah, kita buka ya. Nah, seratnya bagus kan? Dia berserat banget sama dengan apem pada umumnya atau apem yang sebelum-sebelumnya saya buat yang tanpa labu kuning, yang menggunakan tape, itu juga berserat seperti ini. Kalau ini tanpa tape menggunakan labu kuning tetap sama berseratnya ya. Lihat kan ya, ini juga teksturnya lembut,
enak dan juga dia menul-menul. Yang pasti ini awet empuk ya, sampai besoknya dia masih empuk. Karena kita menggunakan labu kuning, jadi membuat dia itu jadi lebih awet empuk. Kelihatan kan ya, seratnya bagus kan? Ini dijamin enak banget, silahkan dicoba. Sangat mudah kok ya membuatnya, jadi tidak perlu teknik khusus. Siapapun bisa membuat, tinggal dimasukkan, diaduk, sudah jadi. Nah, silakan dicoba. Semoga cocok dengan resepnya, mungkin bisa untuk inspirasi ya. Mungkin yang lagi punya labu kuning bingung mau dipakai untuk apa, kita pakai apem aja. Silakan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.